Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai akuntansi untuk kehilangan dalam proses produksi. Jadi, dalam kegiatan produksi tidak selamanya barang yang dihasilkan atau produk yang dihasilkan dari kegiatan produksi itu 100% sempurna. Ada kalanya produk yang dihasilkan ada cacat dalam produksi, dalam artian mungkin rusak, tidak bisa digunakan, atau ada kecacatan dan sebagainya, sehingga barang tersebut dianggap hilang atau tidak bisa dijadikan produk jadi. Nah, maka untuk kehilangan-kehilangan produk seperti ini harus kita perhitungkan dalam perhitungan biaya produksinya. Nah, untuk penjelasan mengenai akuntansi kehilangan dalam proses produksi, ya di video pembelajaran di mata kuliah akuntansi biaya sudah pernah saya bahas, ya. Nah, nanti untuk mungkin refresh tentang teorinya, silakan bisa diakses di YouTube channel saya, ya, tentang akuntansi harga pokok produksi produk hilang dalam proses. Ada yang ketika hilangnya pada awal proses sudah diketahui atau pada akhir proses diketahuinya. Nah, itu untuk cara langkah perhitungannya sudah ada di video pembelajaran sebelumnya. Nah, untuk mata kuliah praktikum, di sini nanti mahasiswa langsung saja mencoba mengerjakan soal kasus. Nah, soal kasus yang sudah saya sediakan di sini adalah kasus 6.5. Silakan teman-teman mahasiswa bisa download di soal ini di Sunan, ya, sudah ada tersedia, tinggal Anda download saja. Nah, untuk kasusnya, untuk kasus 6.5 ini adalah PT Putri Ayu Tama, yaitu perusahaan kecantikan yang memproduksi berbagai produk kecantikan dari bahan alami. Salah satu produk favorit adalah masker bengkoang. Proses produksi bersifat massal dan secara berurutan atau sequential product flow. Produk diproses melalui dua departemen produksi utama, yaitu Departemen Pengolahan dan Departemen Pengemasan. Nah, di sini sudah ada ya, pengolahan dan pengemasan. Bagian Departemen Pengolahan terdiri dari pengeringan, penghalusan, dan pencampuran, sedangkan Departemen Pengemasan terdiri dari bagian penimbangan, pengepresan, dan pelabelan. Oleh karena proses produksi bersifat penepungan, penghalusan bahan, maka kemungkinan produk hilang atau menyusut selalu ada di setiap langkah proses produksi. Berikut ini adalah informasi mengenai jumlah unit yang diproduksi dan biaya produksi pada bulan Juni 2015. Jadi di sini sudah ada data informasi mengenai biaya-biaya, kemudian jumlah unit yang diproduksi selama bulan Juni 2015. Ya. Jadi kita baca dulu untuk Departemen Pengolahan, ya. Untuk Departemen Pengolahan, produk yang dimasukkan ke dalam proses Departemen Pengolahan ada 21.000 unit. Nah, kemudian yang jadi atau yang bisa diselesaikan dan dikirim ke Departemen Pengemasan ada 16.500. Ya. Kemudian untuk produk yang hilang di Departemen Pengolahan ada 300 unit. Kemudian produk dalam proses akhirnya untuk Departemen Pengolahan adalah 4.200 unit dengan ketentuan, ya, bahan bakunya 100%, biaya konversinya 80%. Nah, di sini. Kemudian untuk data biaya yang dikeluarkan selama di Departemen Pengolahan, di sini sudah ada untuk bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, di sini sudah ada rinciannya. Kemudian untuk Departemen Pengemasan, ya, tadi menerima 16.500 dari Departemen Pengolahan, ya, di sini masuk, ya, sebagai produk yang dimasukkan dari Departemen Pengolahan, ya.
yang diterima ada 16.500. Kemudian diolah di Departemen Pengemasan, kemudian dikirim ke gudang, dalam artian ini produk jadinya ya. Produk jadi dari Departemen Pengemasan adalah 13.000 unit. Kemudian yang hilang ada 200 ya, dan barang dalam proses 3.300 dengan ketentuan bahan bakunya 100%, biaya konversinya 60%. Nah, ini di sini setelah itu adalah data biaya yang dikeluarkan untuk produksi di Departemen Pengemasan, bahan baku, biaya tenaga kerja, dan overhead pabrik. Sudah ada semua. Nah, di sini tugas yang harus Anda kerjakan berdasarkan informasi di atas, Anda diminta untuk 1. Membuat laporan beban pokok produksi pada Departemen Pengolahan dengan asumsi produk hilang pada akhir proses. Ya, jadi di Departemen Pengolahan ini asumsinya adalah produk hilangnya diketahui atau terjadinya pada akhir proses. Ya. Jadi untuk pembuatan laporan beban pokok produksi di sini nanti dengan asumsi produk hilang di akhir proses. Oke. Kemudian nomor 2, berdasarkan pernyataan 1 di atas ya, dari hasil data yang dibuat di nomor 1 di sini nanti Anda diminta untuk membuat laporan beban pokok produksi di Departemen Pengemasan. Apabila produk hilang dianggap diasumsikan terjadi pada awal proses. Ya, jadi untuk Departemen Pengolahan, metodenya menggunakan dengan asumsi hilang akhir proses, sedangkan untuk Departemen Pengemasan dengan asumsi hilang awal proses. Ya. Nah, untuk mempermudah nanti dalam pengerjaan, silakan teman-teman nanti bisa menggunakan acuan video pembelajaran yang sudah saya share di mata kuliah teori akuntansi biaya semester sebelumnya ya, atau bisa menggunakan buku Mulyadi ya, bab 3. Bab 3 dimulai dari halaman, bentar, saya cari dulu halamannya. Halaman 79 sampai halaman 90 ya. Untuk produk hilang akhir proses dan hilang awal proses. Di sini sudah ada contoh latihan untuk mengerjakan perhitungannya bagaimana. Ya, jadi nanti bisa Anda gunakan sebagai acuan. Nah, untuk lembar tugasnya atau lembar kertas kerjanya, sini sudah saya sediakan juga, sudah ada di Sunan, silahkan nanti bisa di-download ya. Kemudian Anda kerjakannya di sini. Nah, yang pertama di sini adalah untuk nomor 1, laporan biaya produksi di Departemen Pengolahan dengan menggunakan metode hilang akhir proses. Nah, ya. Di sini sudah langsung disediakan hanya laporan tempat untuk laporan biaya produksi ya. Jadi tinggal Anda masukkan saja. Untuk schedule produk di sini itu kalau di buku akuntansi biaya itu istilahnya adalah data produksi. Jadi produk yang masuk dalam proses harusnya ada berapa unit. Di sini kan tinggal Anda isikan angkanya berapa tadi ya. Kemudian produk jadi yang dikirim ke Departemen Pengemasan ada berapa, dalam prosesnya ada berapa, kemudian yang hilang di akhir proses ada berapa, sehingga total di sini harusnya sama dengan total di atas. Ya. Kemudian setelah itu untuk perhitungan pembebanan biaya, kalau di buku Mulyadi itu istilahnya adalah biaya yang dibebankan. Sebenarnya sama ya, hanya nanti tempatnya aja di sini yang lembar kertas kerjanya saja nanti yang
berbeda dengan bentuknya dengan yang ada di buku Mulyadi. Karena sebenarnya kalau di buku Mulyadi itu, kalau laporan biaya produksi itu tidak ada penghitungan per unit varen dan segala macam. Di sini itu tidak ada. Ya, langsung pada jumlah totalnya saja. Nah, tapi nanti silahkan Anda sesuaikan aja dengan lembar kertas kerja yang sudah disediakan. Kemudian untuk yang ketiga, pertanggungjawaban biaya. Di sini itu kalau di buku Mulyadi itu istilahnya adalah perhitungan biaya. Ya, jadi di sini sudah ada tempat-tempat kolom-kolomnya, tinggal Anda isikan perhitungan angkanya berapa, ya. Jadi tinggal Anda isikan saja. Ini untuk yang nomor satu, yaitu dengan hilang akhir proses. Dan untuk nomor dua, di sini kan tinggal Anda isikan juga, ya, untuk departemen pengemasan. Sama sebenarnya, skedul produksi berarti tinggal Anda isikan angka yang masuk ke dalam departemen pengemasan, yang berasal dari departemen pengolahan tadi ya, ada berapa? Kalau nggak salah ada 16.500. Nah, ini ya. Tinggal Anda isikan saja angkanya, ya, disesuaikan. Kemudian pembebanan biaya sama seperti tadi ya, tapi di sini disesuaikan karena di sini adalah hilang awal proses. Ya, jadi ada perbedaan sedikit ya antara hilang awal proses dan hilang akhir proses. Nah, di sini nanti sudah sediakan juga tempat-tempatnya, tinggal Anda hitung saja. Oke. Demikian ya untuk lembar kertas kerjanya, saya rasa mudah dimengerti, bisa dipahami oleh teman-teman semuanya ya. Apabila masih ada yang perlu ditanyakan, nanti bisa disampaikan di grup chat WA. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.